Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Berharap kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan kita tetap memiliki sukacita dan pengharapan hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita. Kita menyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan begitu banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan untuk setiap kami. Kami sungguh bersyukur karena betapa banyaknya, betapa besarnya anugerah penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan tunjukkan dan Tuhan nyatakan. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan kami, untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa memohon Engkau sendiri yang terus-menerus akan mengajar kami untuk tahu bahwa segala sesuatu itu berasal daripada-Mu, agar itulah yang boleh menjadi sesuatu kepekaan dari kami, sehingga kami tahu bagaimana seharusnya kami bersyukur, bagaimana seharusnya kami juga meresponinya itu dengan kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang ada. Kami sungguh berterima kasih untuk betapa besarnya penyertaan-Mu, betapa besarnya pimpinan dan anugerah yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk pemerintahan kita. Kita perlu mendoakan agar mereka tetap solid, agar mereka tetap bersungguh-sungguh, memahami, mengerti bagaimana setiap jajaran yang ada perlu untuk saling berkoordinasi di dalam menjalankan fungsi mereka dan bagaimana pengabdian mereka ke tengah-tengah masyarakat, sehingga itu boleh sungguh-sungguh memberkati masyarakat. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari yang di pusat sampai ke daerah. Bagaimana masing-masing mereka bisa berkoordinasi dan mereka memiliki satu visi, memiliki satu kerinduan dan secara fungsi yang benar, yang tepat, bahwa demi untuk menyatakan bagaimana anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh boleh berikan untuk setiap warga negara yang ada. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sangat berharap dengan segala sesuatu yang ada. Secara khusus adalah mereka-mereka yang ada di jajaran itu adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kiranya mereka boleh bersungguh-sungguh mengerjakannya. Mereka tidak justru memanfaatkannya itu untuk kelompok mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan segala sesuatu. Berilah kekuatan dan campur tangan yang hanya daripada-Mu. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa juga untuk bagaimana pemerintah sebenarnya membukakan begitu banyak bantuan-bantuan, paket-paket untuk subsidi dan begitu banyak hal yang lain. Kita doakan kiranya semuanya itu sungguh-sungguh boleh sampai kepada warga negara yang membutuhkan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Pemerintahan kami sebenarnya begitu mengasihi rakyatnya. Mereka meneruskan begitu banyak paket bantuan, sampai bantuan obat-obatan, vitamin, juga ada bantuan-bantuan subsidi bagi mereka-mereka yang ini ya, yang di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang memang menengah ke bawah. Lalu juga ada bantuan-bantuan untuk sembako, untuk paket internet, untuk siswa-siswa yang belajar, dan juga orang tua. Kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, Tuhan kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan sendiri yang boleh menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk dari bagian
bagaimana pemerintah yang memperhatikan rakyatnya. Melalui itulah kami hanya berharap kami setiap warga negara boleh menerimanya sesuai dengan porsi kami masing-masing. Kiranya kami setiap warga negara tidak tergoda untuk memanipulasi bantuan itu. Namun kami juga harus berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan yang ada, mereka yang terlibat di dalamnya. Kiranya mereka juga tidak tergoda untuk mengkorupsi itu, tidak untuk memanfaatkan itu demi untuk kepentingan mereka sendiri. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong memampukan. Berilah hikmat-Mu kepada pemerintahan kami sehingga mereka sedemikian rupa sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh sadar bagaimana segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh Engkau nyatakan dan Engkau berikan. Kami sungguh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam segala sesuatu yang ada, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan anugerah penyertaan pemeliharaan hanya daripada-Mu. Kami sungguh berdoa, kami sungguh berharap bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memberikan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami juga sungguh berdoa memohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai, kiranya Engkau sendiri yang boleh menunjukkan belas kasihan-Mu untuk setiap jajaran yang ada. Secara khusus maksud kami adalah anak-anak Tuhan. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh mengabdi dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Kami ingin serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Kami memohon dan kami berserah. Lalu mari kita sama-sama doakan pemerintahan kita dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Secara khusus adalah memang adanya penyesuaian demi penyesuaian bagaimana pemerintahan kami dengan bijak, dengan peka, memperhatikan semua kebutuhan golongan yang ada, lalu mereka boleh melahirkan sebuah keputusan yang baik di sana. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami juga datang ke hadapan-Mu, kami juga berharap campur tangan dan penyertaan hanya daripada-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah-Mu, penyertaan hanya daripada-Mu. Kami berdoa, sungguh berharap bagaimana Tuhan sendiri yang boleh menyertai. Mungkin itu adalah di bidang perindustrian, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, bagaimana pemerintah kami boleh memikirkan kebijakan dengan semua adaptasi demi adaptasi yang ada dan bagaimana itu sungguh-sungguh boleh diimplementasikan. Kiranya mereka boleh memperhatikan setiap golongan, setiap kelompok yang ada. Kami sungguh datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa kekuatan dan campur tangan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakannya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan, yang Tuhan sungguh-sungguh boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan untuk setiap kami. Khususnya pada saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai awal hari kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, memampukan kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 7, ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 7, ayat 1 sampai 5. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak
bertahan, bertara. Iya, tentu saja ini bagian dari lanjutan pembahasan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus, ya, dan di 7 ayat 1 dengan sangat jelas kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa bagaimana Rasul Paulus bisa tahu pergumulan jemaat di sana karena ada yang menyampaikannya, gitu ya. Ada yang tulis surat kepada Rasul Paulus, mungkin gitu ya. Kita tidak tahu itu siapa, gitu ya. Ya, tetapi yang pasti kalau di pasal 1 ayat 12 itu kan kita dapat gambarannya. Pasal 1 ayat 11. Pasal 1 ayat 11 itu ada keluarga Chloe, gitu ya. Ya, ada yang menceritakan tentang perselisihan. Mungkin sekali juga ada keluarga yang lain yang cerita tentang pergumulan yang lain lagi, gitu ya, terhadap pergumulan dari jemaat di sana. Ya, jadi itu sangat jelas. Dan menurut Rasul Paulus bahwa ngomong tentang ini ya, karena kita tidak mungkin berandai-andai ya. Oh, itu ada keluarga yang punya pergumulan, lalu ini punya orang-orang yang hidup berkeluarga yang tidak menjaga kekudusan hidup dan seterusnya. Memang kita tidak dapat gambaran yang lebih jelas lagi, gitu ya. Maka kita harus bisa melihat bahwa Rasul Paulus sebenarnya sedemikian baiknya dan juga sedemikian berhikmatnya, dia membahas itu sedemikian rupa dengan sangat tuntas. Ya, dengan sangat tuntas. Maka dia mengingatkan mulai dari pasal 5 kan. Ya, dia mengingatkan itu dengan sangat jelas mulai dari pasal 5 loh. Ya, bayangkan. Ya, dari pasal 5 dia mengatakan apa? Bahwa jangan ya ke prostitusi itu gitu ya, ke percabulan itu gitu ya. Itu adalah sesuatu yang justru hanya menyatakan ya kelemahan dari keberadaan ini kalian sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ya kan? Ya, dan harus tahu gitu ya. Orang-orang kayak gini keluarkan saja. Ya, ayat pasal 5. Lalu di pasal 6 bagaimana? Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk apa? Untuk tahu kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita ini jangan menjadi anggota dari percabulan, dari prostitusi. Ya, itu kira-kira ya, kalau kita ngomong ini ya, sebuah kontras yang ingin dibukakan oleh Rasul Paulus. Maka mereka sungguh-sungguh disadarkan, dibawakan. Ya, maka di dalam bagian ini Rasul Paulus justru bukain yang namanya hidup kudus di dalam pernikahan itu seperti apa. Itu di pasal 7 ini. Ya, itu di pasal 7. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat Rasul Paulus membukakan semuanya dengan sebuah prinsip demi prinsip yang sangat jelas di sana. Ya, ya maka di sanalah kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menuliskannya, membukakannya kepada kita dengan sangat tuntas, mulai dari akar-akarnya. Mulai dari akar-akarnya, dibukakan semuanya, dinyatakannya, ditunjukkannya untuk dia katakan. Ya, maka Rasul Paulus bilang apa? Bahwa gitu ya, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak menikah. Ya, mengapa hanya laki-laki tidak menikah itu baik? Karena konteks patriarkal zaman itu, gitu ya, perempuan itu tidak bisa menyatakan pendapat mau menikah atau tidak, nggak bisa, gitu ya. Kalau sebuah keluarga punya anak perempuan, maka biasanya keluarganya itulah yang berinisiatif untuk, maksudnya keluarganya itu tidak bisa berinisiatif untuk menikahkan anaknya, tidak, ya. Itu adalah nanti tunggu keluarga yang lain yang punya anak laki-laki, lalu bagaimana keluarga itu melihat anak perempuan ini ya sedemikian rupa lalu merasa cocok ya untuk dijadikan istri misalkan. Gitu ya. Atau cukup bisa untuk dijadikan menantu bahkan.
gitu ya. Keputusan-keputusan itu ada dari pihak laki-laki yang berinisiatif di sana. Ya, maka Rasul Paulus di dalam bagian ini hanya ngomong yang laki-laki, karena yang wanita saat itu tidak bisa memutuskan sendiri, tidak bisa punya pilihan. Ya, itulah yang kita harus lihat bahwa waktu itu memang zaman patriarkal itu sedang di dalam ini ya ibaratnya itu di dalam sebuah budaya yang masih sangat inilah ya sangat membedakan, sangat mengkontraskan gitu ya, bahkan terkesan menindas. Ya, itu kita harus bisa lihat inilah sejarah yang bergulir sedemikian rupa. Ya, itu ya, justru di sanalah kita bisa melihat sedemikian rupa, maka Rasul Paulus bilang, alangkah baiknya laki-laki kalau tidak menikah. Ya, berarti bahwa laki-laki itu lu punya hak untuk tidak menikah loh. Lu gak harus selalu menikah. Ya kan? Itu ya, itu yang Rasul Paulus bilang. Tapi ada tapinya. Tapi mengingat bahaya percabulan, mengingat dosa dari prostitusi, kira-kira seperti itu. Ya, mengingat dosa dari prostitusi, baiklah tiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, di dalam hal ini Rasul Paulus dengan sangat berimbang menyatakannya. Laki-laki itu mestinya punya istri, perempuan mestinya punya suami. Kenapa? Karena itulah mandat dari Tuhan. Itu adalah panggilan hidup dari manusia. Bahwa mereka perlu berpasangan, tetapi ingat, berpasangan itu di dalam institusi yang sah, institusi yang benar, yaitu apa? Pernikahan. Pernikahan. Ya, pernikahan. Sehingga kita tidak bisa melihat pernikahan itu sedemikian rendahnya, ataupun juga pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat terbelakang, atau pernikahan itu menjadi sesuatu yang perlu dijauhi gitu ya. Enggak loh ya. Enggak. Ya, saya sangat mengerti ada kelompok tertentu gitu ya, ada penganut dari aliran ajaran agama tertentu gitu ya, bahkan menganggap pernikahan itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang begitu najis, kotor. Ya, inilah yang kita sungguh-sungguh harus lihat. Inilah yang kita harus sungguh-sungguh lihat. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan, manusia boleh berpasangan dan manusia bahkan dianjurkan untuk berpasangan. Dan Tuhan memberikan mandat untuk itu. Ya, Tuhan memberikan mandat untuk itu. Ya, jadi kalau ada seseorang yang tidak menikah, alangkah baiknya kalau dia tidak menghina mereka yang menikah. Ya, tidak menghina mereka yang menikah. Dan harus tahu bahwa mereka yang tidak menikah, dosa prostitusi itu sebenarnya sangat mengganggu, sangat mengancam, sangat menggoda, dan sangat mungkin ada orang-orang yang jatuh di dalamnya. Sangat mungkin, sangat bisa. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu memang sudah punya natur sedemikian rupa untuk berelasi satu dengan yang lain sebagai sesama ini ya, beda jenis, sesama lawan jenis biasanya. Tapi ada beberapa yang mulai mengkritik ya, jangan ngomong lawan. Lawan jenis itu lama-lama itulah yang akhirnya itu ya membuat sering sekali akhirnya pertengkaran-pertengkaran. Jadi ya inilah ya, walaupun kita harus bisa paham maksudnya adalah bahwa bukan untuk pertengkaran-pertengkaran yang seperti itu gitu ya, yang pasti adalah bahwa ini adalah di dalam sebuah kaitan ya, di dalam sebuah kaitan bagaimana Tuhan menciptakan natur laki-laki dan perempuan memang itu sangat berbeda dan kita sangat butuh. Saya sebagai laki-laki, saya yang sangat butuh figur seorang wanita yang boleh gitu ya mengisi hidup saya sedemikian rupa ya, sehingga gitu ya saya punya kehidupan yang utuh. Saya punya kehidupan yang lebih baik
ya, dan lebih mungkin untuk boleh menjalankan ya seluruh panggilan, fungsi dan segala macamnya itu ya di dalam anugerah Tuhan. Ya, tentu itu akan lebih baik. Ya, apalagi laki-laki gitu ya. Laki-laki itu sangat butuh seorang wanita yang mendampingi. Laki-laki itu sangat butuh seorang wanita yang mengisi hidupnya sedemikian rupa ya untuk boleh bersama-sama dengan dia. Ya, itu itu kita tidak bisa pungkiri. Hanya memang benar ada sekelompok kecil gitu ya karakter ataupun juga tipe dari seorang pria yang merasa tidak butuh seorang wanita karena hidupnya sedemikian baiknya, sedemikian rapinya, lalu juga sedemikian lengkapnya gitu ya, dia tidak merasa membutuhkan. Tetapi yang kita harus lihat adalah bahwa ya selain daripada itu semua, bahwa ada sesuatu bahaya yang sebenarnya sangat besar, yaitu dosa di dalam prostitusi, dosa percabulan, dosa percabulan. Maka itulah yang kita harus pahami. Dan seorang wanita juga seperti itu. Seorang wanita juga sangat butuh seorang pria gitu ya di dalam kehidupannya untuk menaungi dia, untuk bagaimana ya bersama-sama dengan dia, menemani dia, bahkan melindungi dia, ya memberikan ini ya dorongan-dorongan, memberikan kekuatan kepada dia. Sangat butuh di dalam kehidupannya, sangat butuh, ya sangat butuh. Ya, maka di sanalah kita bisa melihat anjuran dari Rasul Paulus menjadi sangat jelas. Ya, maka dari itu gitu ya, saya juga sangat tidak setuju kalau kita hanya menyatakan motivasi kita menikah adalah hanya masalah karena kebutuhan seksual. Artinya, ya, ingat konteks yang memang Rasul Paulus katakan di sini adalah kaitannya adalah karena ada sebuah pergumulan orang-orang yang hidup pernikahannya tidak kudus. Hidup pernikahannya itu sudah dinodai oleh prostitusi, oleh percabulan. Ya, jadi ini bukan menjadi sebuah dorongan motivasi untuk menikah. Itu juga tidak benar. Gitu ya. Itu juga tidak benar. Orang-orang yang mau menikah gitu ya, tidak bisa hanya dasar atas motivasi dorongan seksual, kebutuhan seksual, lalu merasa bahwa harus menikah. Lalu di sanalah gimana akhirnya boleh ini ya secara usia ini ya seksual dan segala macam itu sudah matang, maka sudah harus menikah. Loh, tunggu dulu, harus tahu gitu ya, lu dapatnya itu dari mana? Ya, lu berkenalan dengan calon pasanganmu bagaimana? Jadi itu sangat penting loh ya, sangat penting untuk dipahami. Ya, sehingga kita tidak sembarangan nyambar saja, sembarangan terima saja, pokoknya ada gitu ya, lalu kita segera akan menikah, ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ya, tidak, kita tidak akan menerima seperti itu. Gitu ya. Ya, itulah sesuatu yang harus dipahami. Maka kalau kita sudah mengerti itu sedemikian rupa, bahwa di dalam pernikahan, ya di dalam pernikahan karena adanya sebuah natur, kodrat, kebutuhan dari seorang pria dengan seorang wanita, dari seorang wanita dengan seorang pria. Ya, maka dari itu Rasul Paulus masuk ayat 3 dan 4. Ingat loh, pernikahan itu masing-masing punya kewajiban. Ya, masing-masing punya kewajiban dan kewajibannya yaitu saling mengisi, saling memperlengkapi sedemikian rupa. Ya, sehingga gak bisa lagi ngomong urusan pribadi di sana. Ya, tetapi justru karena mau berpikir untuk kebutuhan pasanganmu, mau berpikir untuk kepentingan pasanganmu. Dan di sanalah harus dijalankan kehidupan itu. Ya, harus dijalankan kehidupan itu. Ya. Itulah yang sungguh-sungguh harus dimengerti. Masing-masing punya kewajiban. Ya. Jadi tidak bisa hanya serta-merta semua kewajiban itu hanya di pihak istri atau semua kewajiban itu di pihak suami. Enggak.
saling harus bersama-sama gitu ya. Harus bersama-sama ya. Dan di dalam kebersamaan itu tentu harus dengan sangat peka tahu untuk bagaimana saling mengisi. Ya, untuk bagaimana saling mengisi. Kalau hal ini kita tidak bisa lihat, ya, hal ini kita tidak mendapatkan, gitu ya, dari pasangan kita, sebenarnya, gitu ya, relasi kita itu sungguh perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan. Kalau Anda yang masih saat ini belum sempat menikah, maka saya mendorong Anda untuk sungguh-sungguh gumulkan lebih baik lagi. Mengapa saya berpasangan dengan dia? Adakah sesuatu gitu ya yang bisa saya bagikan untuk dia untuk memperlengkapi hidupnya? Begitu juga sebaliknya. Apakah dia bisa berbagian tertentu di dalam apa yang ada di dalam hidupku sedemikian rupa yang punya kelemahan dan kekurangan itu, sehingga itu baru bisa membentuk satu keutuhan relasi, satu keutuhan hidup yang memang seharusnya. Ya, itu yang harus sungguh-sungguh dipikirkan. Benar. Ya, itu sungguh-sungguh harus dipikirkan. Dan tentu saja di dalam hal ini kita tidak ngomong hanya sebatas fungsi. Ya, hanya sebatas fungsi. Di dalam zaman ini itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif ya. Ya, akhirnya karena fungsi itu ya udah, kita menikah kan tinggal lu fungsi ngurus keluarga gitu misalnya, ngurus rumah. Kita kan punya asisten rumah tangga, selesai kan? Ya, lalu anggap bahwa sesuatu yang nggak ada masalah lah kalau kayak gituan. Ya, maka ingat, itu kita bukan cuma ngomong fungsi. Ya, itulah yang karena orang banyak terjebak ngomong fungsi, lalu akhirnya merasa bahwa ya wajar. Dulu waktu kami berpacaran dan segala macam, saya berpikir bahwa dia bisa memperlengkapi hidupku. Ternyata itu hanya 2 tahun di depan. Setelah itu saya makin mapan dan segala macamnya, ya, ataupun juga saya makin teguh, saya makin kuat, saya tidak merasa lagi butuh perlindungan dari seorang suami, misalkan. Atau si pria justru merasa bahwa saya tidak butuh lagi gitu ya kebersamaan yang bisa diberikan oleh istriku gitu ya. Maka dari itu ya lebih baik kita pisah saja. Saya akan cari lagi yang lain ya, lalu dan segala macamnya. Ya, itu bermasalah karena apa? Karena melihat pernikahan hanya fungsi. Maka gitu ya, dengan sangat jelas Rasul Paulus menyatakan itu bahwa ingat, kewajiban itu adalah sebuah kewajiban yang sedemikian rupa, termasuk di dalamnya adalah tubuh. Ya, dan ingat, bahasa tubuh di sini bukan hanya sekedar masalah seksual. Tetapi tubuh di dalam hal ini juga adalah kita harus bisa mengerti apa? Pasal ke-6 menyatakan Tuhan untuk tubuh, tubuh untuk Tuhan. Apakah itu konteksnya seksual? Tentu tidak. Ya, sehingga yang kita harus bisa pahami, waktu ngomong tubuh di sini itu bahasanya adalah kaitannya untuk kehidupan, keutuhan satu hidup, baik tubuh secara fisik maupun juga jiwa, atau tubuh secara fisik maupun dengan roh, gitu ya. Ingat ya, kita hanya memahami tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh, gitu ya. Ya, kita harus dengan sangat jelas itu. Ya, maka di dalam hal ini, gitu ya, di dalam hal inilah kita harus bisa memahami apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya, bahwa hidup itu perlu melatih, menjaga kebersamaan itu. Ya, sehingga tubuhku bukan lagi untuk diriku sendiri, tetapi untuk istriku. Sedangkan istriku, tubuhnya bukan dia sendiri, tetapi untuk aku. Ya, dan di sanalah kita harus bisa melihat itu secara sangat utuh. Jadi contoh gitu ya, istri misalkan ya sangat suka sekali masak masakan barat. Gitu ya. Lalu pokoknya setiap kali suruh dia masak, saya merasa saya sangat suka masakan barat. Pertama mungkin lebih mudah, yang kedua mungkin lebih
berselera dan segala macamnya gitu ya. Lalu dia merasa dia sangat ini. Maka dari itu dia hanya mau masak makanan barat gitu ya, burger lah, steak lah gitu ya misalkan ya, dan seterusnya. Lalu karena itu gitu ya, misalkan karena saya yang suka gado-gado, pecel gitu ya, semur gitu ya, yang butuh banyak rempah-rempah, rendang apa segala macam, maka lu gak usah makan itu lu ikut saya sama-sama makan. Gak bisa seperti itu loh. Ya, gak boleh dimonopoli seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Oh, karena suami merasa saya sangat senang masakan Indonesia, lalu saya memaksa istriku hanya boleh masak masakan Indonesia. Tentu tidak. Ya, di sanalah perlu komunikasi sedemikian rupa. Ya, di dalam hidup pernikahan itulah yang perlu dibicarakan. Iya, ya istri nggak bisa bilang, oh saya nggak doyan minum susu. Ya, saya nggak bisa minum susu. Ya, baunya susu apa segala macam itu bisa bikin saya mual gitu ya. Lalu terus mulai hamil, waktu hamil tapi saya nggak mau minum susu, terus kebutuhan kalsium di kandunganmu itu dari mana? Biarkan saja gitu ya. Itu yang kita harus bisa lihat sedemikian rupa ya. Maka dengan sangat terpaksa, walaupun setiap minum susu sebenarnya saya mual, mau tak mau saya akan paksa minum terus, minum dengan kadar tertentu dan segala macamnya, dan berharap bahwa kandungan kalsium dan hal-hal yang lain itu akan memenuhi kebutuhan untuk janinku. Saya mau tak mau harus minum susu. Ya, jadi di sanalah kita harus bisa memahami bagaimana gak bisa lagi ngomong untuk diri. Ya, gak bisa lagi ngomong untuk diri. Maka ya orang-orang yang mau menikah itu harus sangat jelas tahu apakah hidupnya sudah siap untuk berbagi. Siap untuk berbagi. Kalau hidupnya belum siap untuk berbagi, benar, jangan ngomong pernikahan. Jangan ngomong berpasangan. Hiduplah jomblo terus. Benar. Ya, kalau engkau tidak siap untuk berbagi, ya, engkau tidak siap untuk berbagi, engkau tidak siap untuk hidup bagi orang lain, gitu ya, itu memang benar-benar sangat tidak cocok engkau berpasangan. Kau harus hidup jomblo terus sampai satu masa, sampai punya kesiapan untuk bagaimana tahu berbagi, ya, sehingga di sanalah kita harus bisa melihat kebutuhan demi kebutuhan itu sedemikian rupa, ya. Maka dengan ini ya, kita harus dengan sangat memaklumi bagaimana misalkan kemampuan secara finansial. Ya, kemampuan secara finansial. Jadi suami tidak hanya bisa ngomong gitu ya, karena dengan penghasilanku sekian-sekian gitu ya, mari kita sama-sama ini, dan saya biasanya hanya sehari makan sekali. Lalu kita ngomong kepada istri kita, maka lu harus ikut sehari makan sekali. Lalu nanti kalau hamil, kalau punya anak, anak juga sama. Harus sehari makan sekali aja. Pagi kita nggak pernah sarapan, begitu pulang kantor apa segala macam, kita tidak pernah lagi makan gitu misalkan. Ya, jadi hanya makan pas waktu jam makan siang kantor. Nggak bisa lah. Ya, ya, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Justru saya harus mulai pikirkan, ya, keluargaku nanti sarapan apa? Ya kan, keluargaku nanti ini apa ya, makan malamnya gimana, itu harus dipikirkan, kebutuhan-kebutuhan kehidupannya harus dipikirkan, ya, termasuk misalkan saya tidak punya kebiasaan bangun pagi, apalagi bagi seorang ibu ya, seorang mama, saya tidak punya kebiasaan bangun pagi, ya, tetapi dengan kamu menjadi seorang istri ya harus terbiasa, harus dibiasakan, dipaksa. Ya, saya biasanya bangun paling awal itu jam 9 gitu. Kenapa? Karena saya hidup bareng papa mama. Papa mama itu punya toko dan segala macam misalkan ya. Gitu ya, sehingga memang tidak perlu beraktivitas pagi punya. Gitu ya, tokonya itu buka jam 10 pagi. Ya kan, ada kan orang-orang yang punya toko gitu ya, seperti itu. Maka tidak merasa punya kebutuhan untuk perlu bangun pagi. Lalu kamu menikah gitu ya, lalu kamu mulai berpasangan, ya harus tahu kebiasaannya gimana. Ya, bukan karena kayak gitu, mari kita sebelum nikah kita bikin janji dulu. Pokoknya saya nggak bangun pagi, nggak bisa. Begitu kamu punya anak misalkan,
Begitu ini ya pekerjaan suami misalkan adalah justru sangat butuh bangun di pagi hari. Misalkan karena punya usaha di pasar, gitu ya, harus buka toko di pasar, gitu ya. Mungkin jam 5 sudah harus keluar rumah, ya. Lalu sampai di pasar itu sudah mesti siap-siap karena pasar dari jam 6 pagi itu sudah mulai buka, sudah mulai beraktivitas beroperasi. Ya harus ikut, gak bisa. Benar, gak bisa. Gak bisa hanya mengatakan, oh karena saya ini, saya itu. Ya gak bisa lagi. Ya itulah yang disebut sebagai apa? Kewajiban, dan kewajiban itu adalah sama-sama. Ya, dan di dalam hal ini yang paling pasti adalah bahwa jangan menuntut secara sepihak. Kamu mesti ikut jadwalku, gitu ya. Kamu mesti ikut seleraku, kamu mesti ikut mauku, gitu ya. Tetapi begitu juga sebaliknya. Saya juga harus mengikuti kebiasaan-kebiasaanmu. Di sanalah perlu dikomunikasikan, dan di dalam komunikasikan itu, gitu ya, perlulah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan adaptasi. Tetapi ingat, itu bukan kompromi. Ya, gak bisa untuk kompromi loh. Ya, kenapa? Karena begitu ngomong untuk kompromi, mungkin kita melalaikan prinsip-prinsip yang seharusnya. Oh ya udah gak apa-apa gitu ya. Kamu karena gak suka minum susu ya udah gak apa-apa gitu ya. Tapi harus tahu ada masanya gitu ya. Kamu justru harus paksa diri untuk minum susu itu misalkan. Ya, jadi bukan di dalam masa kompromi. Ya udah gak apa-apa. Silakan kamu gak usah ini, kamu gak usah itu, silakan. Gitu ya. Lalu silakan kamu gak bangun pagi apa segala macam. Lalu yang ngurus anak siapa? Akhirnya suruh babysitter misalkan. Ya, dan segala macamnya. Dan itu sebenarnya sangat merugikan keluarga. Sangat merugikan. Ya, di dalam gambaran-gambaran seperti inilah kita harus bisa memahami apa yang Rasul Paulus nyatakan di sini. Apa yang Rasul Paulus nyatakan di sini. Jadi ingat ya kita tidak hanya sekedar ngomong masalah seksualnya, kebutuhan seksualnya, tetapi kita harus bisa melihat itu secara utuh. Dan memang konteks yang ada juga tidak hanya mengarah ke sana kok. Ya, konteks yang ada juga tidak mengarah ke sana. Walaupun ada jelas yaitu apa? Bahaya prostitusi. Bahaya ini, ya. Maka Rasul Paulus di ayat 5 bilang, kalau punya masalah, ya, janganlah kamu saling menjauhi. Ya, jadi maksudnya setelah menikah jangan hidup terpisah. Setelah menikah mesti menjalankan kehidupan sebagaimana berpasangan bersama-sama. Jangan saling menjauhi. Gitu ya. Ya, jadi jelas ya. Jelas ya. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ya, ingat, lalu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Lalu kalau sedang clash, kalau sedang berbeda pendapat, lalu terjadi bentrokan ini dan itu. Oke, silakan, gak apa-apa, boleh. Ingat, sementara waktu. Dan untuk berdoa. Maka saya selalu ingatkan, ya, kalau ada beberapa pasangan yang pernah saya layani di dalam kondisi seperti itu, saya ngomong harus pasang target, gitu ya. Lagi sedang marahan, lagi sedang trauma, lagi merasa sangat ini ya, diteror, diintimidasi di dalam relasi seperti itu. Tapi minimal lu mesti pasang target. Mau berapa lama? Ya, biasanya kalau di dalam kebiasaan saya selalu ngomong dulu ya, maksimal itu 2 bulan kalian bisa. Lalu coba doakan sama-sama. Ya, apalagi kalau sudah punya anak, lebih kasihan lagi anaknya. Terus mau gimana anaknya? Ya, jadi nggak boleh, nggak bisa. Ya, dengan nggak boleh, nggak bisa, maka harus dengan sangat jelas tahu, gitu ya. Untuk apa? Punya target. Ini harus diselesaikan kapan? Urusan itu nggak boleh ditarik panjang lalu dibiarkan digantung terus-menerus. Nggak bisa. Ingat, sementara waktu dan berdoa. Ya, berarti ada usaha, ada sebuah refleksi, ada sebuah perenungan untuk hidup masing-masing. Lalu mari dipikirkan untuk kemajuan bersama. Mari dipikirkan untuk bersatu kembali.
Ya, sesudah itu maka Rasul Paulus bilangnya, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda engkau. Ya, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Jangan anggap remeh. Iblis mungkin menggoda. Ya, dan bukankah ini yang sering kita dengar gitu ya, khususnya misalkan di dalam gosip-gosip artis, bagaimana munculnya orang ketiga apa segala macam waktu itu karena apa? Sering sekali dimulai dari karena adanya pertengkaran, adanya sebuah ini gitu ya, lalu lama-lama itu jarak itu menjadi makin renggang, lalu masuklah orang ketiga. Masuklah orang ketiga. Ya, maka di sanalah harus tahu. Maka nggak boleh lama-lama, ini harus segera diselesaikan. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ya, di sanalah kita sungguh-sungguh perlu, sangat perlu untuk menggumulkan. Bagaimana itu harus dikerjakan. Bagaimana itu harus diselesaikan sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Ya, sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat betapa indahnya Rasul Paulus mengingatkan ya dari pergumulan akan masalah percabulan ataupun juga prostitusi. Rasul Paulus memberikan demikian rupa prinsip demi prinsip yang begitu jelasnya. Prinsip yang begitu jelasnya. Ya, engkau mau ngomong tentang tidak perlu menikah gitu ya. Sebagai laki-laki, oke, itu baik. Ya. Lalu mengapa baik bahwa laki-laki alangkah baiknya untuk tidak menikah? Ya, kenapa? Karena tidak menikah itu tidak punya tanggungan. Ya, tidak menikah itu ini ya, hanya menanggung diri sendiri atau katakanlah hanya punya beban terhadap orang tua, udah selesai. Ya, untuk keluarga inti udah selesai. Jadi nggak perlu berpikir untuk nanti keluarga baru yang perlu dibentuk. Ya, sehingga itu tentu menjadi lebih baik. Lalu dengan seperti itu akan banyak hal yang mungkin dikerjakan karena bagaimanapun karena pertimbangannya kalau semuanya sendiri itu akan jauh lebih mudah mengambil keputusan dan mudah untuk mengeksplorasi dan untuk mengerjakan segala sesuatu. Saya mau coba usaha baru gitu ya, nggak perlu pikirkan keluarga, kebutuhannya gimana. Ya udah, kalau waktu rugi ya saya tanggung sendiri gitu misalkan. Saya mau coba pindah, tinggal di kota yang lebih besar gitu misalkan. Susah lo nanti lo, lu hidup di kos-kosan, perkampungan kumuh apa segala macam. Gak apa-apa, saya tahan sendiri ya untuk masa depanku ya. Tetapi begitu engkau punya keluarga dan segala macam, ya, keputusan itu mestinya tidak lagi sesederhana itu. Harus pikirkan, ya. Lalu kalau saya pindah ke kota lebih besar, hidup lebih susah dan melarat, bagaimana kehidupan istri dan anak-anak? Ya, lalu mereka kalau hidup di lingkungan tidak aman, mungkin ada penganiayaan, mungkin ada ancaman, bahkan mungkin ada pelecehan dan segala macamnya. Lalu itu gimana? Ya kan? Ya, di dalam hal inilah memang tentu seorang diri itu hanya bertanggung jawab untuk diri. Tetapi begitu hidup berkeluarga, hidup menikah, hidup untuk bersama-sama harus pikirkan untuk kebutuhan bersama-sama. Benar bersama-sama. Ya, itulah yang kita sungguh-sungguh harus bisa lihat bagaimana kehidupan itu. Ya, bagaimana kehidupan itu. Ya, maka Rasul Paulus bilang gitu ya. Ya, ingat, hidup menikah itu ada masing-masing ada kewajiban. Masing-masing ada kewajiban. Dan bagaimana hidup itu harus saling berbagi. Ya, hidup itu untuk saling mengerti dan memahami. Kemudian jangan remehkan godaan setan. Jangan remehkan dosa percabulan. Jangan remehkan dosa untuk akhirnya jatuh di dalam dosa prostitusi. Karena itu akan sangat menjerat, itu akan sangat mengikat. Ya, mungkin kalau ini dosa perselingkuhan itu juga sangat mungkin untuk menggoda. Ya, itulah yang kita sungguh-sungguh harus bisa lihat, kita harus bisa pahami. Saya sangat berharap dengan perenungan firman Tuhan seperti inilah, boleh terus-menerus memperlengkapi setiap kita untuk kita sama-sama melihat bahwa hidup pernikahan itu perlu dijaga kekudusannya. Hidup pernikahan itu janganlah sekali-sekali digampangkan dan diremehkan.
Dan sungguh berharap kalau Anda yang sekarang belum menikah, masih sendiri, sungguh-sungguh pikirkan siapa calonmu, dan kalau Anda sudah punya calon, apakah itu adalah seseorang yang memang benar-benar gitu ya, menjadi sebuah bagian dari kehidupanmu yang boleh saling mengisi dan saling membutuhkan itu sampai kematian. Ya, jadi harus pikirkan di dalam jangka yang sangat-sangat panjang. Saya sungguh berharap firman Tuhan seperti itulah yang boleh menguatkan. Firman Tuhan seperti inilah yang terus-menerus boleh memperlengkapi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur untuk semua anugerah-Mu, untuk semua pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu yang boleh Engkau tunjukkan dan Engkau nyatakan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan bukakan bagi kami. Di dalam kehidupan berkeluarga yang Rasul Paulus ajarkan kepada kami. Prinsip-prinsip itu menjadi sangat jelas. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Engkau sendiri yang boleh menguatkan kami di dalam hidup kami saat ini. Kami ingin serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kiranya Tuhan yang akan memberikan cinta kasih yang hanya daripada Tuhan untuk bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Bapa, kami harus datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk anak-anak-Mu, umat Tuhan yang sudah berkeluarga. Kiranya mereka sungguh-sungguh mengerti prinsip-prinsip seperti ini. Hidup saling berbagi, hidup untuk saling berkorban, hidup untuk perlu untuk menjalankan kehidupannya bagi pasangannya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong. Kiranya setiap anak-anak Tuhan memiliki keluarga yang baik, keluarga yang memiliki kesaksian yang indah, keluarga yang boleh menyatakan cinta kasih Tuhan yang sedemikian baiknya. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa, kami memohon, kami sungguh berserah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa. Berdoa untuk pasangan-pasangan muda, secara khusus mereka yang belum menikah. Kiranya mereka sungguh-sungguh mengkumulkan pasangan-pasangan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka sungguh-sungguh tahu bagaimana itu boleh menjadi sesuatu yang perlu mereka seriusi, mereka perhatikan baik-baik sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami harus bersyukur untuk anugerah campur tangan hanya daripada Tuhan, yang Tuhan sungguh-sungguh boleh bukakan dan Tuhan sungguh boleh berikan, dan melalui kesempatan seperti itulah kami hanya berharap kiranya Tuhan sendiri boleh berbelas kasihan. Tuhan boleh memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada Tuhan, untuk bagaimana kehidupan kami sedemikian rupa kami mungkin jalankan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa untuk anak-anak muda, untuk mereka-mereka yang saat ini belum menikah, lalu mereka mulai mengkumulkan pasangan. Kiranya mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, kepekaan dari Tuhan, untuk boleh melihat calon pasangan mereka, dan mereka tahu bagaimana seharusnya mereka membina relasi berpacaran, membina relasi dengan pasangan mereka atau calon pasangan mereka, dan bagaimana itu semuanya boleh dikumulkan dengan tuntas. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berdoa, kami memohon. Mari kita sama-sama juga buka suara, kita berdoa untuk mereka-mereka yang sudah menikah dan saat ini sedang di dalam pergumulan, karena ada indikasi-indikasi ketidaksetiaan dari pasangan mereka. Kita bawa itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh nyatakan, dan mungkin ada anugerah Tuhan untuk boleh memperbaiki keretakan-keretakan relasi seperti itu. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan. Tuhan, kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan sendiri yang boleh memimpin, Tuhan sendiri yang boleh menyertai untuk kehidupan keluarga dari anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang di dalam pergumulan, karena ada indikasi-indikasi ketidaksetiaan, sudah ada keretakan, ataupun juga sudah banyak ketidakcocokan yang terjadi.
Mungkin mereka sehingga sering sekali pisah ranjang dan segala macamnya. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai bagaimana mereka boleh merekatkan kembali, membina kembali relasi-relasi sedemikian. Kami sungguh berharap ada anugerah Tuhan. Kami sungguh berharap bagaimana Tuhan sendiri yang boleh memberikan, menyatakan kekuasaan penyertaan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Sungguh kami hanya berharap bagaimana campur tangan dan anugerah hanya daripada Tuhan saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh pimpin dan sertai. Kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon, dan kami berserah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan. Kiranya gereja-gereja Tuhan boleh Tuhan berikan hikmat penyertaan Tuhan untuk boleh melayani pasangan-pasangan yang akan menikah ataupun juga pasangan-pasangan anak Tuhan di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesempatan kehendak kuasa daripada Tuhan dan itu boleh menjadi sebuah jawaban dari pergumulan hidup manusia. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami sungguh berdoa untuk bagaimana gereja-gereja Tuhan menjadi salah satu tempat untuk rujukan, salah satu tempat untuk mempersatukan, salah satu tempat untuk terus-menerus melayani pergumulan-pergumulan kehidupan berkeluarga yang sedemikian. Sungguh kami datang ke hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah pimpinan penyertaan hanya daripada-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh beranugerah, boleh menyertai hamba-hamba Tuhan, mungkin itu pengurus-pengurus gereja, untuk boleh melayani pasangan-pasangan yang sedang di dalam perpecahan, di dalam pergumulan. Kami sungguh ingin datang ke hadapan-Mu, karena kami percaya segala sesuatu berasal daripada-Mu. Kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesempatan kuasa daripada Tuhan. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua streaming doa pagi yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur untuk prinsip-prinsip firman Tuhan yang masih terus kami boleh gumulkan dan dengarkan. Tuhan yang akan memperlengkapi hidup setiap kami. Tuhan yang boleh menolong kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan bukakan. Kami sungguh berdoa, kami berserah, kami hanya berharap Tuhan boleh menyertai hari-hari kami dan hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk streaming doa pagi yang kita boleh lakukan. Kiranya kita terus memiliki pengharapan kita, sukacita kita, dan kerinduan kita akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Itulah yang boleh terus-menerus diberikan oleh Tuhan menjadi sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati hari libur Anda. Ya, Tuhan menyertai kita semua. Amin.